Alhamdulillah, namadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang kami hormati ustaz-ustazah kelas 2 yang luar biasa dan ustadz yang membantu di studio, ustaz-ustazah serta ustadz-ustadzah yang berada di sekolah, yang kami banggakan Bapak Ibu orang tua siswa yang luar biasa, yang selalu menemani anak-anak belajar maupun beraktivitas di rumah. Serta anak-anakku sekalian yang mungkin berada di belakang Bapak Ibunya ya, yang luar biasa juga semangat sekali ya, walaupun di rumah tetap semangat untuk bersekolah ya. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan pagi ini adalah pemaparan program kelas 2, di mana sekarang ini untuk tahun pelajaran 2021-2022, kita bahwa di tahun ini kita sudah bisa melakukan tatap muka. Nah, di ini sudah kita rencanakan banyak program. Namun ternyata menjelang anak-anak masuk, keadaan COVID di luar sana masih begitu banyak dan pemerintah masih memberlakukan pembelajaran. Bapak Ibu, kita hanya bisa berdoa dan berharap agar pandemi ini segera berlalu, dan di setiap doa kita selalu memanjatkan dengan penuh segenap jiwa raga kita, semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah dari segala macam mara bahaya termasuk virus yang menakutkan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, semoga di hari-hari ke depan selalu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan panjenengan semuanya selalu diluaskan rezekinya agar selalu bisa beribadah dan selalu mendukung kegiatan anak-anak dalam bentuk materi maupun jiwa maupun raga kita semuanya ya, untuk anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini, tapi sebelumnya semoga salawat serta salam tetap terlimpahkan pada Nabi tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang selalu menuntun kita dari jalan tidak tahu menjadi tahu, dari jalan yang salah menuju jalan yang benar, sehingga kita selalu mengharap ridho dari Allah untuk masuk dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal sampaikan di sini ya untuk anak kelas 2. Selamat anak-anakku ya. Anak-anakku berada di kelas baru, di kelas 2 dengan ustadzah, ada yang ustadzahnya masih tetap mengikuti. Ya, kenapa kok ustadzahnya tetap mengikuti? Karena anak-anak di kelas 1 dan kelas 2 adalah masa peralihan dari TK ke SD. Jadi kami berupaya mengantarkan mereka semaksimal mungkin ya. Jadi kelas 1 naik ke kelas 2 tetap diikuti oleh ustadzahnya. Nah, ada juga ustadzahnya yang berganti, tetapi insya Allah ya, di ustadzah kelas 1 dan kelas 2 ini ustadzah pilihan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk ustadzah ya. Dan anak-anakku semuanya, jangan takut ya, di kelas 2 ini insya Allah anak-anakku akan tambah hebat, akan tambah luar biasa, karena kemarin sudah mengenal ya kelas 1 seperti apa. Insya Allah kelas 2 juga akan semakin asik lagi ya. Nih, Ustadz tolong layarnya. Nah, oke. Bapak Ibu sekalian, apa bisa dilihat untuk layarnya? Jelas ya?
Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Ya, selamat datang di kelas 2 ya. Selamat datang di kelas 2 anak-anak yang kemarin kelas 1 sekarang kelas 2. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentu di kelas 2 akan lebih pinter lagi, akan lebih hebat lagi. Yang kemarin mungkin ada yang masih tugasnya ada yang masih bolong-bolong. Nah, di kelas 2 ini nanti akan sudah tidak ada lagi yang bolong, bahkan sebelum ustazah menanyakan tugasnya, anak-anak sudah langsung mengerjakan. Selesai pembelajaran langsung mengerjakan tugas. Itu hebatnya kalau sudah kelas 2. Bagi anak-anak sanggup melakukan itu? Oh, sanggup, semangat luar biasa ya. Di kelas 2 sama ya Bapak Ibu sekalian, saya akan mengingatkan lagi bahwa visi MI Muhammadiyah 5 ya. MI dengan SD apa bedanya? Sama saja ya Bapak Ibu ya. Kalau MI Madrasah Ibtidaiyah adalah dari bahasa Arab yang artinya sekolah dasar. Nah, di MI ini kelebihannya adalah kami bernaung di dua kementerian yang besar ya, yaitu Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan ya, Kementerian Pendidikan Nasional ya. Nah, di dua naungan tersebut ya berpadunya dalam prestasi akademik maupun non akademik, prestasi dunia maupun akhirat luar biasa ya. Jadi lengkap. Bapak Ibu sekalian, visi dari MU Muhammadiyah adalah madrasah bermutu unggul lewat ilmu dan akhlak menuju madrasah hebat dan bermartabat. Nah, ini anak-anak kalau baris sebelum pandemi semuanya hafal ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, visi itu diwujudkan dalam mewujudkan madrasah yang bermutu unggul atau bermutu tinggi. Ya. Yang kedua, menciptakan output atau lulusan yang memiliki kemampuan akademik maupun non akademik serta memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu seperti apa? Jadi akhlak yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi anaknya yang sopan, santun, ya suka membantu orang tua, ya sholatnya tidak pernah dilupakan dan lain sebagainya. Ya. Nah, dari mana itu? Perjuangannya tidak hanya setahun Bapak Ibu sekalian, tapi perjuangannya dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 nanti. Nah, demikian semuanya sudah berada di tangga yang kedua. Nah, karena menjadi anak yang berakhlak mulia itu harus dengan tauladan yang baik, baik itu dari sekolah maupun dari rumah. Ya. Tidak bisa anak itu berhasil kalau langsung diserahkan pada sekolah. Begitu pula tidak bisa kalau hanya orang tua saja ya. Jadi komunikasi dan kerjasama yang baik antara rumah dan sekolah itulah yang nanti menjadi tolak ukur keberhasilan kita dalam mendidik anak-anak. Baiklah, untuk yang ketiga, mewujudkan madrasah yang hebat dan bermartabat di lingkungan sekolah maupun di masyarakat secara luas. Karena memang output itu dilihat bukan hanya ketika anak-anak di sekolah, apakah mereka masih mampu melaksanakan apa yang sudah diajarkan di sekolah untuk dilaksanakan di luar sekolah, itulah ya sejatinya mutu dari output sebuah sekolah ya. Di sekolah diajarkan anak-anak tidak boleh musuh. Nah, ketika di luar rumah, ketika bergaul dengan teman-temannya, apakah anak-anak masih seperti itu dan masih tetap dengan pendiriannya walaupun mungkin teman-temannya di sekitar apa ya, Bapak Ibu sekalian kalau di Surabaya itu sudah menjadi hal yang biasa ya, tetapi kalau kita jaga anak-anak kita dengan baik, insya Allah mereka akan terhindar dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang mengerikan itu ya. Bapak
Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan untuk misi dari NU Model 5. Apa misi dari NU Model 5? Tadi melaksanakan pembelajaran pendidikan serta bimbingan yang Islami. Dari kalimat ini sudah pasti bahwa pendidikan yang Islami seperti apa sudah kita ajarkan dari mulai mereka kelas 1. Menggunakan busana muslimah bagi yang perempuan dan yang laki-laki busana muslim yang rapi dan sopan. Tidak diperkenankan yang perempuan memakai celana apalagi yang ketat ya, yang perempuan memakai rok, yang laki-laki memakai celana pun tidak boleh celana yang ketat. Itu adalah cara kita memberikan pendidikan yang Islami. Yang kedua, menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak dengan mengutamakan tauladan yang baik. Tauladan yang baik, tauladan yang diberikan oleh orang tua di rumah dan tauladan yang diberikan oleh ustaz di dalam sekolah. Seperti misalkan hal yang kecil, apa itu? Makan dan minum. Nah, makan dan minum dengan tangan dan dilakukan sambil duduk. Nah, itu kadang-kadang selalu kita anggap remeh dan kecil ya, padahal itu sangat mendasar. Kalau anak-anak kita terbiasa melihat kita makan dan minum sambil duduk dan dipegang tangan kanan, maka secara alami anak-anak akan menjadi kebiasaan kita, tauladan kita semuanya. Yang ketiga, menumbuh kembangkan semangat kompetisi secara sehat dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Ya. Jadi mulai kelas 1 anak-anak sudah diajak mengikuti berbagai macam lomba. Ya. Nah, kalau sekarang ini lombanya kita tidak bisa langsung tatap muka, tapi kebanyakan dari lomba itu adalah bersifat virtual atau online. Tetapi di situ akan menjadi lebih luas lagi. Nah, kenapa? Karena kita bisa mengikuti lomba bahkan di tingkat internasional, luar biasa ya. Dan alhamdulillah anak-anak kita juga bisa masuk ke tingkat internasional. Yang keempat, mendorong dan membantu peserta didik mengenal potensi diri sendiri untuk dikembangkan secara maksimal. Ya. Dengan apa menggali potensi mereka, yaitu dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang kelima menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup memadai dan nyaman. Ya, ini selalu kita upayakan dalam situasi apapun, termasuk di masa pandemi ini. Karena kita belajar online, maka sekolah mengupayakan setiap kelas ada studio mini dan kita juga membangun studio besar untuk melakukan kegiatan di sekolah ya, baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lainnya ya secara virtual. Itu Bapak Ibu. Nah, di sini peran ISWAM atau komite sangat kami butuhkan karena panjenengan semuanya yang tergabung dalam komite atau ISWAM itulah yang selalu memberikan kontribusi dan memberikan masukan tentang kelengkapan sarana prasarana di sekolah. Yang keenam, membudayakan kedisiplinan dalam pelayanan pendidikan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, seperti sekarang ini, ya, karena kita jarang bisa mengikuti tatap muka, maka kedisiplinan kita juga dari anak-anak dalam mengumpulkan tugasnya. Apakah mereka dalam mengumpulkan tugas itu bisa tepat waktu, ataukah terus selalu diingat jadwal itu saja. Ya. Yang ketujuh, Bapak Ibu membudayakan sikap transformasi dan akuntabilitas hidup ya. Jadi kami berusaha apapun yang sekolah lakukan bisa panjenengan ketahui ya, dan
bisa panjenengan tanyakan. Tanpa ada yang kami untuk ini, insya Allah bisa ditanyakan dengan jelas. Ya. Yang kedelapan, menanamkan akhlakul karimah dalam pembelajaran maupun dalam pergaulan. Ya. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk menjadikan anak-anak kita berakhlak mulia itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi sebuah proses panjang. Panjang mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran atau lembaga MI Muhammadiyah Surabaya dari yang kami sampaikan tadi adalah bertujuan menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang dan fintech. Jadi lulusan kami berimbang antara keimanan dan ketakwaannya dan ilmu pengetahuan teknologi yang dimiliki oleh anak. Jadi harapannya seperti itu. Yang kedua, mewujudkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia. Yang ketiga, mewujudkan lulusan yang memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mewujudkan pendidikan dan jenjang yang lebih tinggi. Itu pun kita siapkan untuk anak-anak kelas 6 kita agar mereka dapat memasuki sekolah yang diinginkan atau sekolah favorit yang cita-citakan, ya. Jadi kami sangat membantu itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan intensif di kelas 6-nya, ya. Bapak Ibu sekalian, tujuan yang kelima adalah mewujudkan yang kreatif, terampil dan berkarya untuk dapat mengembangkan diri secara terus-menerus, ya. Jadi mulai dari kelas 1 apa yang mereka kuasai itu akan kami kembangkan terus-menerus sampai mereka betul-betul dapat berprestasi. Tujuan yang keenam adalah menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang unggul dalam akademik maupun non-akademik, ya. Jadi ilmu pengetahuannya kuat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari juga kuat. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah MI Muhammadiyah 5 Surabaya dalam prestasi akademik di kegiatan Calistung, ya. MI Muhammadiyah 5 berhasil mendapatkan ranking 1 dari MI SD sekota Surabaya. Luar biasa, ya. Jadi alhamdulillah anak-anak kami mampu, ya, mengalahkan sekolah yang lainnya baik SD maupun MI sekota Surabaya. Dan anak-anak kita juga mampu menembus prestasi masuk final dalam Olimpiade Sains Matematika tingkat internasional. Mohon doanya di bulan Juli ini satu anak kita kelas 5 akan masuk dan mengikuti lomba Olimpiade Sains Matematika internasional secara virtual, ya. Yang ketujuh, mengutamakan hubungan baik antara sesama warga sekolah dengan selalu menjaga tali silaturahim. Yang kedelapan, memberikan contoh tauladan pada siswa dan lingkungan sekitar sebagai madrasah yang hebat dan bermartabat. Bapak Ibu sekalian, kegiatan sosial ini selalu kita lakukan setiap saat, setiap memang keadaan dibutuhkan, ya. Seperti dalam keadaan pandemi ini, mungkin Bapak Ibu sekalian sering melihat sekolah kita berada atau masuk di TV nasional maupun TV lokal karena kegiatan-kegiatan sosial, ya. Dan alhamdulillah juga semua bisa kami lakukan atas kerjasama Ustadz Ustadzah dan orang tua serta anak-anakku semua yang luar biasa.
Semoga kegiatan ini dapat kita lanjutkan karena disinilah ya letak kegiatan nyata yang kita berikan kepada masyarakat sekitarnya. Bapak Ibu sekalian, untuk program pembelajaran kelas 2 ya, Bapak Ibu, seperti yang kami programkan ya sebelum keadaan sebelum pemerintah memutuskan untuk adanya PPKM ini. Jadi setiap anak mempunyai kesempatan tatap muka 2 kali dalam sepekan ya. Jadi 2 kali mereka bisa tatap muka ke sekolah, yang 3 kali mereka belajar secara daring ya. Nah, apakah kegiatan ini bisa kita lakukan? Kita semuanya berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan surat pernyataan panjenengan semuanya menjadi dasar langkah kami ya, karena dengan surat pernyataan tersebut kita semuanya mempunyai dasar untuk melangkah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dukungan panjenengan sangat kami harapkan. Jadi kami juga ingin memberikan pelayanan pendidikan terbaik untuk anak-anak dan panjenengan semuanya. Ya, karena amanah yang panjenengan berikan ini adalah amanah besar dalam membentuk karakter anak-anak kita sampai mereka lulus di kelas 6 nanti. Bapak Ibu sekalian, kegiatan secara online atau daring ya panjenengan bisa lihat di jadwal tersebut. Jadi di kegiatan online atau daring anak-anak sudah standby di depan media pembelajarannya, bisa berupa HP ataupun laptop mulai pukul 7.15 sampai pukul 10.15 ya. Jadi mereka tetap berada di laptop atau HP-nya masing-masing ya, dengan sudah disiapkan makan dan minum seperti mereka ke sekolah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk daring hari Senin, Rabu, dan Jumat ya Saudara. Nah, untuk kegiatan PTM ini lebih singkat lagi Bapak Ibu ya, hanya sekitar 2 jam. Jadi kami jadwalkan untuk kelas 2 itu masuk di hari Selasa dan hari Kamis. Jam 7 mereka mulai masuk, jam 9 mereka sudah selesai. Nah, untuk sesi yang kedua pukul 9.30 ya, jadi ada jeda waktu 30 menit untuk pergantian siswa, 9.30 sampai 11.30 ya. Jadi ada 2 sesi Bapak Ibu sekalian. Monggo bisa dipersani di jadwal. Selanjutnya nih panduan Bapak Ibu orang tua mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah. Nah, apa saja yang harus kita lakukan ketika mereka belajar dari rumah ya. Jadi di sini disingkat Bapak Ibu dengan mikir. Apa mikir? Membuat jadwal dan aturan bersama. Jadwalnya sudah disiapkan dari sekolah. Nah, jadwal tersebut harus dilihatkan kepada anak-anak kita, iki lho nak jadwal dari sekolah. Nah, jadwal ini ditempel ya. Nah, berarti kalau biasanya tidur setelah salat subuh, maka setelah salat subuh tidak boleh tidur lagi. Ayo, siapa yang kalau habis salat subuh tidur? Enggak ada, hebat, luar biasa ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Persiapan belajar seperti anak-anak persiapan sekolah ya. Ingatkan anak tentang aturan dan jadwal yang akan dibuat bersama. Jadwal yang dibuat bersama antara orang tua itu
jadwal anak-anak mengikuti pembelajaran di sekolah dan jadwal belajar ya. Loh, apa ndak sama? Tidak, kalau belajar jadwal dari sekolah berarti anak-anak sedang sekolah. Sedangkan kalau belajar di rumah, maka itu adalah waktunya anak-anak mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh ustadz-ustadzah di sekolah. Digunakan untuk mengerjakan tugas termasuk itu, nggih. Nah, di sana perlu ya ditanamkan dibuat kesepakatan dengan anak-anak ya, "Ayo kita belajarnya habis habis ustadzah selesai atau nanti sore." Nah, disepakati. Kalau sudah disepakati maka harus komitmen Bapak Ibu sekalian ya. Anak-anak punya tanggung jawab dan orang tua juga harus meluangkan waktunya. Nah, kalau panjenengan semuanya sudah berhasil di sini dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu, maka selanjutnya mereka sudah tahu sendiri apa tanggung jawabnya, ya. Jadi setiap jam itu sudah pasti dia akan, mengikuti waktu untuk belajar, ya. Jadi disepakati dan istiqomah mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama. Yang kedua, ide kegiatan. Nah, bantu anak dengan ide kegiatan bila anak bingung menuliskan kegiatan apa yang akan dilakukan pada hari berjalan. Maksudnya apa Bunda, Bapak, Ibu? Selama ini ketika anak-anak belajar, itu kan hanya waktu 2 jam. Selanjutnya apa yang mereka lakukan? Mereka banyak menghabiskan waktunya untuk bermain game ya. Selesai belajar HP-nya tetap dibawa terus dibuat main game. Nah, itu yang tidak boleh. Kenapa? Situasi seperti ini harus, segera kita apa Bunda ya, alihkan ya karena luar biasa kalau anak-anak kita sudah terbiasa dengan game, itu sulit sekali untuk kita hilangkan ya. Jadi kalau sudah, tidak pegang HP mungkin dia jadi bingung ya, karena dia tidak bisa bermain game. Nah itu harus kita hilangkan dengan melakukan kegiatan yang lainnya. Apa? Oh diajak masak ya, diajak masak, "Ayo bantu ibu masak," atau "Ayo, kita membuat apa, makanan ringan," atau "Ayo kita bersih-bersih rumah." Nah itu dijadwalkan bersama-sama. Yang selanjutnya K, komunikasi positif. Ya, apa maksudnya komunikasi positif? Bangun hubungan yang positif dan selalu bertanya dengan positif, terutama ketika anak akan memulai sebuah kegiatan. Maksudnya apa Ustazah? Positif itu tidak ada kalimat, tidak atau belum atau yang, jadi bagaimana? Jadi pertanyaannya dirubah. Begini, "Kamu belum sholat ya?" Tidak begitu. Anakku sudah sholat ya?" Walaupun jawabannya mungkin ada yang mengatakan, "Oh belum Ma tadi." Ya tapi dirubah pertanyaannya, "Loh anakku pintar sudah mandi ya?" Nah begitu Bapak, itu namanya positif ya, komunikasi positif. Jadi melihatnya jangan yang tidak, ya, "Wow kok kotor ya? Ayo ambil sapu, ayo kita sapu bersama-sama." Jangan, "Loh kotor semua, belum disapu ya?" Ya, itu yang namanya komunikasi, positif itu hilangkan yang jeleknya dihilangkan ya, diganti yang bagus-bagusnya ya, tidaknya dihilangkan nggih Bapak Ibu. Nah kenapa kok begitu? Dengan yang ambil positifnya, anak-anak akan juga merasa dihargai ya. Jadi mereka, pasti akan melakukan yang seperti panjenengan inginkan tanpa ada rasa apa ya Bunda, mangkel atau ada rasa
marah ya, tapi mereka akan melakukan dengan senang hati. Selanjutnya yang kedua, waktu dan introspeksi. Ingatkan anak-anak tentang waktu yang mereka miliki untuk sebuah aktivitas. Ingatkan atau introspeksi diri kita sebagai orang tua. Ya, jadi apa ya? Kadang-kadang kan memang orang tua itu serba tahu atau jangan sampai jadi sok tahu ya Bunda ya. Jadi ingatkan waktu. Loh, sudah sholat belum? Oh, pasti tadi kamu banyak main ya. Tadi kamu kan bawa teman-temanmu ke rumah kan? Loh, itu menuduh namanya ya. Jadi ditanya tadi dengan kalimat positif ya, mereka akan menjawab dengan positif juga dan memang kalau misalkan mereka belum melakukan, ayo kita dorong bersama-sama dengan selalu memberikan mereka penghargaan ya. Kenapa? Ya biar selanjutnya mereka punya tanggung jawab, mereka juga mandiri, mereka juga punya percaya diri yang luar biasa. Yang R selanjutnya adalah relasi dan refleksi. Orang tua bisa melakukan refleksi tentang apa yang sudah dilakukan bersama secara informal dengan mengobrol atau sambil makan malam atau cara yang lainnya. Jadi dari kegiatan pagi sampai sore tadi, wow asik ya kegiatan belajar kita tadi pagi. Apa ya yang harusnya tidak kita lakukan atau apa ya yang enaknya besok kita lakukan biar tetap asik seperti tadi. Nah, itu namanya refleksi. Jadi mengevaluasi kegiatan hari ini, apa yang bisa besok kita lakukan lebih asik lagi, ya. Itu dibicarakan dengan anak-anak. Mungkin ketika mereka akan tidur ya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi wis santai, sudah persiapan untuk tidur. Nah, ngobrolnya sama anaknya enak ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya yang M yang pertama ini ya. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, buat kesepakatan. Yuk, tadi kan jadwal pelajaran jam sekian sampai sekian. Setelah itu apa Nak? Setelah itu apa Nak? Nah, sampai sampai jam siang, jam sore, jam malam selesai. Ya disepakati. Nah, ini ide kegiatan. Nah, nanti nanti di-share nggih. Di-share ke panjenengan semuanya kegiatan-kegiatan ini. Nah, apa saja seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ingatkan waktu, introspeksi, ingatkan diri kita masing-masing orang tua bukan orang tua yang serba tahu. Ya, respon ini bisa juga orang tua katakan kepada anak, maaf, Bunda belum punya jawaban untuk pertanyaan itu. Ini misalkan ada pertanyaan dari apa anak-anak tentang pelajarannya. Sekarang mari kita cari bersama jawabannya dan kita diskusi 1 jam lagi dari sekarang. Lah itu caranya ya. Mungkin panjenengan bisa lihat di WA atau tanya kepada ustadz ustadzah ya. Jadi kalau panjenengan ada kesulitan dalam pelajaran, monggo jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada ustadz ustadzahnya ya. Jadi mungkin di rumah juga ada kesulitan ya sampai tidak bisa melakukan pembelajaran di rumah, maka komunikasikan dengan ustadz ustadzah mungkin bisa dibantu belajar di sekolah ya. Jadi untuk yang mengalami kesulitan. Oke. Nah, membangun relasi hubungan positif ada 6 hal penting dalam membangun hubungan yang positif mendampingi anak belajar dari rumah. Apa Bapak Ibu? Nah, monggo bisa dibaca. Membuat dan menerapkan aturan bersama, mengajukan pertanyaan positif, memberikan apresiasi, dilem ya, dipuji.
kalau anak-anak melakukan kegiatan yang baik. Mengkonfirmasi, bukan menghakimi. Loh, kenapa ini kok bisa berantakan? Nah, ditanya, bukan memarahi ya. Dengan nih, bertanya atau konfirmasi nadanya tidak boleh tinggi, tetapi dengan nada yang enak ya, relasi. Nah, relasi. Memberikan waktu sepenuh hati untuk anak-anak. Ya, ini luar biasa bagi ibu-ibu yang punya waktu banyak di rumah mendampingi mereka. Wah, surga Ibu, surga Bunda, dah pasti nih, apalagi anak-anak panjenengan kalau sukses ya, ini adalah prestasi bundanya yang luar biasa. Nah, yang keenam, memasang hasil karya anak di dinding kamar atau tempat belajarnya sebagai bentuk apresiasi. Nah, layar ke-17. Bapak Ibu sekalian, nah sekarang tinggal saya memaparkan kepada panjenengan untuk uang kegiatan di kelas 2. Bapak Ibu sekalian, uang kegiatan kita sudah berkurang banyak sekali karena memang keadaan pandemi. Jadi uang kegiatan ini adalah dari kegiatan yang bisa kita lakukan dan memang kegiatan yang wajib kita lakukan saja yang eh, bisa panjenengan bayarkan. Jadi yang lainnya yang tidak mungkin kita lakukan dan kita kerjakan maka semuanya kita hilangkan. Jadi hanya sebesar Rp810.000, SBU Persyarikatan sebesar Rp220.000 dan iuran ikhwam atau komite sebesar Rp70.000. Jadi hanya sebesar Rp1.100.000 untuk 1 tahun ya. Nah, bagi panjenengan kemarin yang kelas 1 sudah menyelesaikan uang kegiatannya ya, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada panjenengan semuanya dan alhamdulillah juga panjenengan mendapatkan pengembalian ya. Panjenengan mendapatkan pengembalian Ustaz, atasnya. Nah, uang pengembalian sebesar Rp1.770.000 ya. Pengembalian uang kegiatan kelas 1 bagi yang sudah lunas tahun kemarin. Ya, yang sudah lunas membayar uang kegiatan. Nah, panjenengan ada pengembalian sebesar Rp1.770.000. Maka kalau dikurangi 1.100.000 panjenengan sudah tidak usah bayar lagi kegiatan di tahun ini. Bahkan mendapat kembalian, uang kembaliannya. Nah, pengembaliannya nanti bisa dialokasikan ke SPP dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk ya panjenengan semuanya terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini nanti akan dibentuk pengurus ya, pengurus paguyuban tiap kelas. Jadi nanti wah alangkah baiknya kalau bunda-bunda yang punya waktu luang bisa mengajukan diri, Ustazah saya siap menjadi pengurus kelas. Itu luar biasa. Bisa menjadi amal jariah panjenengan, nggih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu perlu saya kenalkan di sini ya, saya ditemani oleh ustazah yang luar biasa, kelas 2 ya. Ya, ya Bunda ya, biar terlihat wajah dari ustazahnya. Oke. Oke ya. Nah, sudah terlihat di sebelah kanan saya
Nah, di sebelah kanan saya ini adalah Ustazah Galuh Nurul Isnaini SPD ya. Ustazah Galuh ini selaku korjen di kelas 2 ya, beliau nanti akan berada di kelas apa Ustazah? Kelas 2 Umar bin Khattab ya. Selanjutnya sebelah kanan dari Ustazah Galuh ada Ustazah Penny Astuti SMPD ya. Beliau nanti yang akan pembimbing putra putrinya di kelas 2 Abu Bakar ya. Ini ya anak-anak ya, ada Ustazah Galuh, ada Ustazah Penny. Di sebelah kirinya Ustazah Umi ada Ustazah Maisarah MPDI ya. Beliau nanti yang akan mengajar di kelas 2 Usman bin Affan, dan sebelah kiri dari Ustazah Mai ada Ustazah Suhaimi SPD yang akan mengasuh dan mendidik putra-putri panjenengan di kelas 2 Ali bin Abu Thalib ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan mungkin untuk persiapan, jadi nanti di akhir Juli nanti ada sosialisasi tentang ekskul daring yang akan kami bisa lakukan adalah ada 11 ekskul, yaitu ekskul tahfidz, qiraah, dacil, kaligrafi, lukis, nasyid, tapak suci, paduan suara, English Club, bahasa Jepang dan bahasa Arab ya. Monggo nanti bisa dipikirkan, waduh anakku nanti ikut ekskul mana ya. Monggo nanti bisa dirundingkan ya dengan putra-putrinya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan langsung berikan kepada Ustazah Galuh ya, tentang mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan oleh beliau. Oh iya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, monggo. Iya, mohon maaf ya. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa dinyalakan mikrofonnya yang akan bertanya itu Ustazah. Ada satu itu. Alif. Oke, silakan. Ya, Nak. Mau tanya apa, Nak? Mas Erlangga. Enggak. Enggak. Mana bundanya? Mana bunda? Enggak. Kamu sama siapa? Enggak di rumah? Kenapa enggak? Di rumah sama siapa enggak? Masih nggak bisa ini. Oh, ya sih. Di rumah sama Bapak Ibu. Bahasa Jepang skala nanti. Oh iya. Ada bahasa Jepang skala, ini kan jadi sulit. Kalau bahasa Jepang skala. Oh iya 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 iya. Sulit. Kalau anak-anak, kalau ekskul itu ya nanti ini adalah sebagai apa ya, kegiatan rekreasinya anak-anak. Jadi enggak ada yang sulit ya, nanti yang sulit jadi mudah ya. Jadi kita tidak nambahi sulitnya lagi, tapi kita menambah asiknya lagi ya. Jadi belajar sambil banyak bermainnya ya, refreshing ya di kegiatan ekskul. Ya, jadi lu ada bahasa Arab juga enggak ya? Itu nanti enggak, kamu enggak diberi ulangan enggak, tapi kamu diajari untuk bisa ya. Begitu, enggak ada yang sulit. Ada yang ditanyakan lagi? Enggak ada. Oh, enggak ada.
Jadi Bapak Ibu ya, kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo nanti disampaikan di grup saja. Ya, ditanyakan di grup saja, nanti biar nanti langsung dijawab oleh ustadzah ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kalimat saya yang eh, kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Umi sudah menyampaikan pemaparan yang begitu banyak untuk kegiatan di kelas 2. Semoga ayah bunda paham dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Ustazah. Apabila ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan melalui grup, nanti akan saya sampaikan ke sekolah. Nah, ya, yaitu langsung pembentukan paguyuban yang akan dipimpin oleh koordinator wali kelas 2 yaitu Ustadzah Galo. Kepada Ustadzah Galo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustadzah. Hari ini kita akan membentuk paguyuban kelas 2. Untuk apa paguyuban kelas 2 ini? Untuk melancarkan kegiatan anak-anak dan bisa silaturahmi, menjalin silaturahmi kita. Jadi misal kelas 2 Abu Bakar bisa bertemu dengan kelas 2 Umar, kelas 2 Usman, dan kelas 2 Ali. Nggih. Untuk satu jenjang ada 4 kelas. Kemudian kalau bisa satu kelas ada ketuanya, sekretaris, dan bendahara. Kemudian dari ketua itu kita voting siapa yang menjadi ketua umum. Jadi ketua umum itu fungsinya untuk memberi koordinator dalam kegiatan anak-anak dan kegiatan paguyuban. Monggo langsung yang bersedia bisa raise your hand. Monggo ayah dan bunda segera raise your hand barangkali yang mau bersedia. Halo, 1, 2, 3. Mungkin dari kelas 1 lama, dari kelas 1 Aisyah, Fatimah, Khadijah, dan Aminah, yang masih bisa ya, Usgalu, yang masih bisa membantu saya dengan Usmai mungkin. Ya. Kayaknya kelas 2 saya bisa membantu, untuk kelas 2 Ali, mungkin formasinya masih tetap, yaitu ketuanya itu mamanya Raka, gitu, ketua mamanya Raka, sekretaris mamanya Erlangga, dan bendaharanya mamanya Tasya. Itu formasi lama, insya Allah masih tetap ya. Kelas 2 Ali. Ya. Sekretaris mamanya Erlangga. Ya. Nah, saya dihubungi, dan bendahara mamanya Tasya. Tasya. Ya, itu untuk formasi lama dari kelas Ali. Nanti bisa, karena kayaknya di sini orang tuanya dikit yang muncul ya, Us.
ya banyak anak-anaknya sehingga kami langsung bisa menghubungi tiga ini bahwasanya insya Allah formasi kelas 2 tetap itu. Monggo Usmai. Ya. Untuk yang dari kelas 1 Khadijah, kemarin itu saya hanya menyampaikan 2 orang. Nah, kebetulan yang satu ini pindah, tinggal 1 orang. Nah, maka ini akan ditunjuk langsung, Us? Langsung Langsung aja, aja. Us. Mohon maaf Ayah Bunda, terpaksa kami harus menyantumkan nama panjenengan karena kami kesulitan memilih. Karena di sini kebanyakan yang hadir adalah anak-anak. Jadi kelas 2 Usman kami tunjuk, mohon maaf sebelumnya nggih. Untuk ketuanya Mama Faza, sekretarisnya Mama Hansa, bendaharanya Mama Alifa Rahma. Sekali lagi, karena banyak yang tidak hadir, maka kami langsung menunjuk nama untuk pembentukan paguyuban kelas 2 Usman. Terima kasih. Mohon maaf karena kelas 2 Umar, jadi kan saya masih baru mengetahui wali murid yang kelas 2 Umar, bisa saya tunjuk di grup aja nggih, supaya lebih cepat ya. Serta kelas 2 Abu Bakar. Nanti insya Allah kita akan membuat grup besar untuk kelas 2 supaya untuk apa? Kok ada dua grup ya? Karena untuk grup besar ini untuk satu arah informasi. Jadi misalkan informasi apa, misalkan tugas apa hari ini, kemudian ustadzanya itu mengirimkan ke grup besar. Jadi satu arah informasinya. Untuk grup kelas itu untuk memantau anak-anak ketika absensi atau mengumpulkan tugas atau tugas yang belum siapa, yang sudah siapa, gitu aja nggih. Insya Allah begitu. Ini ada sedikit usulan dari beberapa wali murid. Untuk ketua dari kelas 2 Abu Bakar adalah bundanya Mas Gilang. Kan gitu sambil dinyalain. Bunda. Kan baterai masuk. Yang pengurus lainnya sekretaris dan bendahara dilanjutkan di grup G. Terima kasih. Aku gak rusak kabel. Ustazah Mei, saya persilakan lagi. Demikian Ayah Bunda, pembentukan paguyuban kelas yang sudah dibentuk dan nantinya akan ada grup kelas besar ya. Jadi selain grup per kelas nanti juga ada grup kelas besar yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang langsung ke orang tua. Jadi penyampaiannya tidak per kelas. Kelas itu hanya dipakai untuk kepentingan pembelajaran ketika absen dan pengumpulan tugas. Nah, ini akan disampaikan oleh Ustazah Emi selaku koordinator ekstrakurikuler tentang ekskul yang bisa dilakukan secara daring pada saat pandemi ini. Kepada Ustazah Emi, dipersilahkan. Terima kasih Usmai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak. Insya Allah bulan Agustus kita sudah mulai daring eskul. Dan 1 minggu sebelum itu kita akan mengedarkan formulir eskul lewat Google Meet ya. Nanti akan di-share ke grup kelas masing-masing. Adapun tadi ada pertanyaan bahwasanya ada klasifikasi
Dari 13 eskul yang dapat dieskulkan untuk kelas kecil, kelas 1, 2, 3 adalah ada 9 eskul. Di antaranya 9 itu apa? Yaitu tahfidz, dajil, kaligrafi, lukis, nasid, tapak suci, English Club, dan bahasa Arab. 3 yang tidak bisa dieskulkan di kelas kecil, qiraah, paduan suara, dan bahasa Jepang, karena tingkat kesulitannya berbeda. Untuk kelas besar 4 dan 5, 9 eskul tadi ditambah 3 qiraah, padus, dan bahasa Jepang. Insya Allah tiap pemaparan program kelas akan di sesi terakhir akan diberitahukan. Karena nanti 1 minggu sebelumnya kami akan mengedarkan, kemudian mengelompokkan. Jadi Agustus sudah bisa melihat bahwasanya saya berada di eskul apa dan apa, karena semuanya ditempatkan di hari Sabtu. Karena pembelajaran sampai dengan hari Jumat, di hari Sabtu 2 ada sesi 1 jam, mungkin untuk jam 7.30 sampai 8.30 eskul ini, dan selanjutnya nanti ada jeda. Ada yang model seperti pembelajaran, ada yang pakai PPT, ada yang pakai Zoom, nanti sesuai kebutuhan. Itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan. Lebih lanjut nanti akan kami buatkan link untuk eskul sehingga anak-anak lebih paham. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Emi sudah menyampaikan tentang apa-apa yang ada di dalam ekstrakurikuler. Semoga dari pemaparan-pemaparan hari ini ayah bunda bisa mengerti dan bisa mengikuti nanti ketika anak-anak melaksanakan pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah. Tetap semangat ayah bunda. Meskipun di pandemi ini kita tetap semangat untuk menuju anak hebat dan bermartabat. Nah, sampai di sini pemaparan program untuk kelas 2 hari ini. Semoga semuanya bisa menjadi manfaat bagi kita. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.